sering. Nggak begitu sering sih. Jarang. Nggak sering-sering banget sih. Lumayan sering sih, Kak. Sehari itu pasti ada sekali. Kan saya 3 kali makan kan, pagi, siang, sama malam. Keseringan sih siang yang nggak dihabisin. Biasanya kalau nggak karena makanannya nggak enak, karena porsinya kebanyakan. Karena makanannya kurang cocok bisa ya. Kalau enggak sih karena terlalu banyak porsinya sih biasanya gitu ya. Gara-gara nggak enak. Paling kalau enak atau selera makan saya tinggi, bakal saya habisin. Kenyang sih biasanya. Kalau aku anaknya gampang kenyangan juga. Soalnya kalau sekarang lagi diet aja, terus porsinya kebanyakan atau enggak kadang makanannya nggak enak sih. Mungkin karena porsinya banyak, jadinya nggak saya habisin. Itu sih. Kalau makan di restoran atau di luar gitu, biasanya aku tinggalin aja sih di meja. Tapi kalau misalnya di rumah, dibuang. Kalau bisa dibawa pulang sih biasanya gitu sih, supaya sayang ya udah beli kan, mubazir kalau kata orang gitu sih. Dibuang kalau misalkan di luar gitu. Sayang juga ya. Didiemin aja sih. Ntar dibuang deh gitu. Kalau misalnya di restoran kadang biarin aja, tapi kalau misalnya makan sama keluarga ya buat orang tua. Kalau di rumah ya keluarga yang ngabisin. Kalau lagi makan di restoran dibiarin aja. Kalau lagi makan di rumah ya paling dibuang sih. Gitu. Menyisakan makanan memang sudah menjadi kebiasaan orang-orang di sekitar kita. Hal inilah yang kemudian dapat menyebabkan tingginya angka food waste di Indonesia. Food waste atau sampah makanan adalah makanan yang masih layak dan bisa dikonsumsi oleh manusia, tetapi dibuang begitu saja dan akhirnya menumpuk di TPA. Food waste terjadi di tingkat distribusi, retail, penyedia jasa makanan, dan konsumsi. Terus, kira-kira apa aja sih yang dapat digolongkan sebagai food waste? Yang pertama adalah makanan yang masih segar tapi tidak sesuai standar. Misalnya, warna atau bentuk makanan yang tidak lolos sortir untuk memenuhi standar pasar. Yang kedua, makanan yang dibuang baik sebelum atau setelah melewati kadaluarsa, walaupun masih dapat dikonsumsi, atau makanan yang dibiarkan hingga rusak. Yang ketiga, makanan utuh dalam jumlah banyak yang masih layak untuk dimakan tetapi tidak dihabiskan dan kemudian dibuang. Menurut data yang diperoleh dari Bappenas yang dikaji bersama para pakar di bidang pangan, 1 orang di Indonesia diperkirakan menghasilkan sampah makanan sebesar 0,5 kilogram per hari dan 184 kilogram per tahunnya. Sekarang coba kita hitung, kalau 184 kg dikalikan dengan semua penduduk Indonesia, maka kurang lebih sampah makanan yang dihasilkan Indonesia setiap tahunnya bisa mencapai 50 juta ton sampah. Di Indonesia, sampah makanan menjadi penyumbang sampah terbesar yang paling mendominasi di antara jenis sampah lainnya, yaitu sebesar 40%. Di Jakarta contohnya, sebagai ibu kota Indonesia yang padat penduduk, data terbaru menyebutkan setiap harinya Jakarta menghasilkan 7.700 ton sampah dan 45,5% diantaranya adalah sampah makanan yang berasal dari rumah tangga. Di samping itu, fakta lain juga mengungkapkan bahwa tingkat kelaparan Indonesia menurut Global Hunger Index menempati urutan ketiga tertinggi di Asia Tenggara. Food waste yang terbuang dalam 20 tahun terakhir itu bisa ngasih makan hampir setengah populasi Indonesia gitu, 61 sampai 125 juta orang gitu. Jadi bukan membuat langsung jadi nggak bisa makan, tapi sebenarnya masih banyak yang bisa di-feed dari yang hilang itu gitu sih.
Tentu tidak heran dengan jumlah angka yang begitu fantastis dan fakta yang sudah kita dengar tadi menyebabkan Indonesia masuk ke dalam peringkat kedua penghasil food waste terbesar di dunia setelah Arab Saudi. Tanpa kita sadari, food waste begitu dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Banyak hal sederhana yang kita anggap sepele ternyata dapat menambah tingginya tumpukan sampah makanan. Hal ini mungkin sering banget kita lakukan. Pada saat belanja di supermarket contohnya, meskipun pihak supermarket sudah mencoba untuk meletakkan produk yang mendekati tanggal expired di display paling depan, pasti kebanyakan dari kita akan mengambil produk yang berada di deretan paling belakang dengan tanggal expired yang lebih lama, untuk sekedar cari aman aja. Padahal, produk tersebut akan kita konsumsi hari itu juga atau diperkirakan akan habis dalam waktu dekat. Hal ini tentu akan membuat produk lain yang mendekati tanggal expired tersebut tidak tersentuh dan kemudian tidak layak lagi untuk dijual dan dikonsumsi. Contoh lain misalnya, mungkin seringkali kita merasa lapar mata, padahal sih sebenarnya tubuh kita masih merasa kenyang dan tidak membutuhkan makanan tersebut. Pada akhirnya kita tidak menghabiskannya dan malah ujung-ujungnya makanan tersebut berakhir di tempat sampah. Atau kita juga seringkali menyisihkan makanan dengan alasan kenyang atau nggak suka, seperti tidak menghabiskan nasi, lalapan, kuning atau putih telur, pinggiran roti, dan lain sebagainya. Untuk itu, langkah kecil perlu dilakukan sebagai upaya untuk mengurangi sampah makanan yang masih layak untuk kita konsumsi. Salah satu cara sederhana yang dapat kita mulai dari diri sendiri adalah dengan menerapkan mindful eating di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mindful eating adalah sebuah konsep yang menerapkan kesadaran penuh akan asupan makanan yang dikonsumsi. Bukan hanya soal gizinya, tapi juga dampaknya kepada diri sendiri dan juga lingkungan. Mungkin beberapa dari kita pernah mendengar konsep ini sering dikaitkan dengan dunia perdietan atau makan tanpa adanya gangguan sedikit pun. Tetapi lebih dalam daripada itu, ternyata mindful eating ini dapat diterapkan dengan berbagai aksi untuk mengurangi food waste atau sampah makanan. So, ini adalah beberapa tips yang dapat kalian lakukan untuk memulai dan menjalankan mindful eating. Yang pertama, cobalah untuk membuat planning yang lebih baik sebelum membeli bahan makanan. Langkah ini bisa kalian lakukan dengan membuat list barang apa saja yang ingin kalian beli, sehingga hal ini dapat mengurangi pembelian barang yang tidak diperlukan dan akhirnya tidak terpakai atau terbuang begitu saja. Yang kedua, simpanlah bahan makanan dengan baik agar dapat digunakan dalam jangka panjang. Karena pada dasarnya setiap bahan makanan atau makanan matang memiliki cara penyimpanan khusus. Seperti misalnya, susu harus disimpan di dalam kulkas agar tidak cepat rusak, atau telur yang juga harus disimpan dalam suhu dingin agar kualitasnya tetap bagus dan dapat bertahan lama. Yang ketiga, biasakan untuk makan atau masak sesuai dengan porsi kita dan juga menghindari makanan yang tidak kita sukai. Alangkah lebih baik kita mengambil makanan sedikit demi sedikit dulu agar makanan tersebut tidak mubazir dan akhirnya terbuang. Yang keempat, bantulah untuk mengutamakan membeli produk yang sudah mendekati masa expired. Misalnya, kalau kalian ingin membeli roti dan akan dimakan hari ini, tidak masalah untuk membeli roti yang memiliki masa expired keesokan harinya. Karena produk tersebut masih bisa untuk dikonsumsi dan tidak akan meracuni kita. Yang terakhir, jangan merasa malu atau gengsi apabila menghabiskan makanan di depan orang banyak. Apabila kalian sudah merasa kenyang dan tidak sanggup menghabiskannya, lebih baik makanan tersebut dibungkus dan dibawa pulang untuk makanan selanjutnya. Kelima langkah sederhana tersebut apabila dilakukan secara konsisten diyakini dapat berkontribusi besar untuk mengurangi sampah makanan. Seperti Nabila contohnya, ibu milenial yang juga seorang blogger ini sudah menerapkan mindful eating dan turut mendapatkan dampak positifnya. Hai, saya
Nabila, saya umur 29 tahun dan tinggal di Surabaya. Setelah menjalankan mindful eating ini, memang manfaat yang saya rasakan yang paling utama adalah tubuh jadi lebih sehat. Kemudian bonusnya itu saya lebih bisa menjaga berat badan saya gitu. Kemudian sekarang ini karena saya juga berusaha konsisten ya, walaupun masih ada bolong-bolongnya. Sekarang juga saya merasakan bahwa mindful eating ini ternyata manfaatnya nggak cuma buat tubuh kita aja, tapi juga buat lingkungan gitu. Nah, kemudian manfaat lainnya juga jadi lebih hemat, karena sebenarnya mindful eating itu kan sederhana banget ya gitu. Jadi kita bisa memperkirakan porsi makan yang pas gitu, nggak berlebih-lebih gitu. Selain itu juga mindful eating tuh membuat saya lebih bisa menikmati makanan. Jadi dapat pengalaman makan yang berbeda ya. Jadi kalau makan itu nggak terburu-buru gitu. Jadi kadang-kadang saya lebih bisa merasakan ini makanan ini bumbunya apa gitu. Terus misalkan dia freshnya, makanan yang fresh tuh lebih terasa kayak gitu. Dan itu lebih membuat mensyukuri akan makanan yang sedang kita makan. Untuk sehari-hari saya berusaha untuk menerapkan konsep mindful eating ini dengan berusaha untuk tidak membuang-buang makanan. Dan ini bisa saya lakukan dengan ikut catering harian. Nah, catering harian ini memudahkan saya untuk mengira-ngira berapa porsi makan keluarga itu per hari gitu. Jadi lebih pas, kemudian nggak membuang makanan gitu. Itu akan berbeda kalau misalkan saya masak sendiri dalam porsi yang kadang-kadang agak susah mengira-ngira, kemudian sisa. Nah, sisanya itu kan eman-eman gitu ya, karena kan biasanya dibuang. Karena kadang-kadang kita lebih suka makanan yang fresh daripada yang diangetin terus tiap hari. Kalau untuk pesannya ya, sekarang tuh kan kita lagi ngehits banget konsep self love gitu kan, sayang sama diri sendiri. Nah, menurut saya mindful eating ini bisa jadi salah satu cara untuk menyayangi diri sendiri gitu. Jadi kita tahu cara merawat diri kita sesuai kebutuhan tubuh kita gitu, akan asupan makanan yang lebih sehat dan lebih baik untuk kinerja tubuh kita. Kemudian untuk pesan lainnya adalah coba aja dulu, coba dari hal yang paling simple, yang paling dekat sama kita semua gitu. Coba ya pelan-pelan aja biar terasa lebih mudah dan bisa diterapkan sehari-hari. Waduh, kalau di kilo berapa ya? Kira-kira mungkin ada 20 kiloan kali ya untuk sampah sampah apa tuh? Awal tahun pada saat berdiri Oko-Oko mungkin ada banyak food waste karena kita Kalau faktor yang menyebabkan food waste itu cukup banyak sih, tapi beberapa hal yang cukup krusial mungkin pertama, Akibat kebiasaan kita yang suka membuang makanan, ternyata juga dapat menyebabkan kerugian ekonomi dengan jumlah yang tidak main-main. Kerugian ekonomi tersebut ditafsir mencapai 213 sampai 551 triliun rupiah per tahun atau setara dengan